Saya kan beli apartemen gitu. Mm-mm. Udah tuh sebagai konsumen yang baik gitu, sebagai pembeli yang baik, udah tuh ngelunasin Mm-mm. si apartemennya itu. Nah, tapi sampai sekarang ceritanya tuh apartemen tuh harusnya jadinya itu awal Januari kemarin. Mm. Nah, sampai detik ini, sampai tadi saya hubungin kakak, apartemen saya tuh belum jadi. Mm. Nah, saya kan kesel gitu, pengen sebetulnya mau ngegugat gitu. Mm. Tapi saya tahu karena saya baca-baca juga kalau misalnya ngegugat di pengadilan itu kan membutuhkan proses yang lama gitu, waktu yang lama. Terus dia nanya, "Kak, ada alternatif penyelesaian sengketa terkait konsumen ini enggak?" gitu. Kembali lagi di Hits Hukum Itu Tentang Semua bersama saya Antonio Bagas. Dan saya dia. Bu, Apa? seperti biasa, Apa? saya tidak ada ide topik untuk podcast kali ini. Enggak. Jadi Bu, tadi itu saya mendapat ilham untuk topik kali ini itu dari DM netizen. Ada yang DM sama kamu? Enggak, ke Hits Podcast. Oh, tapi nggak nanya nomor telepon kamu kan? Enggak sih. Mereka langsung DM ke saya. Apa ini hukum percintaan? Tidak, ya, tidak. hukum banjir kayak episode sebelumnya. Hukum banjir. Nah Bu, jadi itu tadi sebelum kita podcast ini tuh ada yang DM. Kak, mau nanya dong. Cek kakak. Iya dong, manusia muda. Saya jelas. Yang di seberang beda 2 tahun. Makanya dipanggil kak kan. Kak, mau nanya dong gitu. Jadi kan saya beli apartemen. Saya tuh si netizen ya. Saya mah belum ada apartemen. Rumah aja masih ngontrak. Dia bukan rahasia. Nah, saya beli apartemen gitu. Udah tuh sebagai konsumen yang baik gitu, sebagai pembeli yang baik, udah tuh ngelunasin si apartemennya itu. Nah, tapi sampai sekarang ceritanya tuh apartemen tuh harusnya jadinya itu awal Januari kemarin. Nah, sampai detik ini, sampai tadi saya hubungin kakak, apartemen saya tuh belum jadi. Nah, saya kan kesel gitu, pengen sebetulnya mau ngegugat gitu. Tapi saya tahu karena saya baca-baca juga kalau misalnya menggugat di pengadilan itu kan membutuhkan proses yang lama gitu, waktu yang lama. Terus dia nanya, "Kak, ada alternatif penyelesaian sengketa terkait konsumen ini enggak?" gitu. Terus kamu jawab apa? Belum jawab. Tunggu di konten berikutnya. Konsultasikan dulu. Ada dong. Nah, kejawab kan? Dia abis ini langsung DM. Ada kak. Nah, iya bener. Ada dek. Kata Ini- dipanggil kakak ya. Ada dek. Nanti tunggu konten selanjutnya ya. Gitu. Ini tangan saya di bawah kan sambil ngetik. Ada. Kemana Bu? Nah, kalau hubungan hukumnya itu spesifik antara pelaku usaha dengan konsumen dan konsumen dirugikan, Ya. itu lembaganya udah jelas, udah dibentuk secara khusus namanya BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi kepanjangannya tuh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Yes. Kalau disingkat BPSK. Yes. Oke, jadi selanjutnya kita bilang BPSK aja. Yes. Nah Bu, tadi Ibu udah menjelaskan BPSK dan tadi Ibu udah menyinggung nih sedikit terkait pihak-pihak yang bersengketa di BPSK itu ada konsumen dan pelaku usaha. Yep. Nah, jelaskan Bu, satu-satu. Konsumen siapa, pelaku usaha siapa? Kalau konsumen itu adalah pengguna barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Jadi yang membeli barang atau jasa. Ya, kalau pelaku usaha berarti yang menyediakan atau yang menjual gitu. Jadi misalnya Ibu menjual segelas leci Yakult ini kepada saya konsumen, Ya, saya pelaku usaha. pelaku usaha yang bercuan-cuan ya. Pelaku usaha yang urusannya cuan-cuan. Iyalah, masa menjadi pelaku usaha nggak ada cuan, lu bukan pelaku usaha, badan amal itu. Nah Bu, biasanya kan tadi saya bilang tuh kalau di pengadilan tuh membutuhkan waktu yang lama biasanya. Biasanya. Nah, kalau di BPSK itu ada yang tenggang waktunya nggak sih, maksudnya sengketa ini harus selesai dalam waktu berapa hari gitu? Oh, ada.
Makanya dia sebagai badan khusus, diaturnya secara khusus. Kenapa dia dibilang alternatif penyelesaian sengketa? Karena sengketanya supaya nggak numpuk di pengadilan. Dia sudah ditetapkan bahwa BPSK menyelesaikan sengketa konsumen itu dibatasin waktunya 21 hari kerja. Bah, berarti cocok banget dong sama tadi yang nge-DM kita. Kan dia bilang lama tuh kalau di pengadilan. Iya, dia jadi yang cepet gitu, karena dia udah nunggunya tuh udah terlalu lama gitu. Kok apartemennya nggak jadi gitu kan. Iya, kalau di BPSK relatif lebih cepat. Jadi kalau di BPSK itu yang tengah waktu penyelesaian sengketa itu 21 hari kerja. Yes. Itu harus ada hasilnya. Ya. Nah Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai BPSK. Dan sekarang saya ingin menanyakan, gimana sih prosedur kita kalau misalnya mau bersengketa di BPSK gitu? Apakah sama seperti di pengadilan, mengajukan gugatan dan sebagainya, atau ada perbedaan? Kalau prosedurnya hampir sama. Hampir sama. Tidak sama. Ya, jadi kayak gini. Semua. Ya, nggak sama semua. Iya, jadi gini, hampir, kan? secara prinsip yang mengadukan itu harus konsumen yang bersangkutan. Konsumen berarti saya tadi ya sebagai konsumen. Ya. Nah, jadi konsumen ini membuat gugatan. Kalau itunya kan hampir mirip ya, sama ya kan, gugatan. Tapi gugatan itu diajukan. Ini perbedaannya. Kalau di BPSK, gugatan diajukan di wilayah yang BPSK itu wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal penggugat. Gugat. Jadi si konsumennya. Sayanya. Ya. Tinggal saya. Kalau di pengadilan kan kemarin dia kebalikan atau eksekutor forum rei kan. Yeah. Jadi di tempat tinggal tergugat diajukannya. Tapi kalau BPSK di tempatnya konsumen, tempat tinggalnya konsumen. Jadi kalau misalnya kamu KTP-nya Kota Bandung, kamu mengajukannya ke BPSK Kota Bandung. Gitu. Tapi dia sama diajukan tertulis gugatan, terus ditandatangani oleh penggugat tuh konsumen gitu kan. Diserahkan ke BPSK. Nah, bedanya kalau di di pengadilan negeri, bukti-bukti itu kan belakangan ya. Ya kan, jadi maksudnya ada mekanisme pembuktian nanti kan. Ada sidangnya lah. Iya, pas sidangnya. Gitu. Ya, tapi kalau di BPSK itu harus disertai juga bukti-bukti awal. Nah, gini, namanya sengketa itu si konsumennya itu harus punya kerugian, harus menderita kerugian atas perilaku pelaku usaha. Jadi dia menggunakan barang atau dia menggunakan jasanya pelaku usaha, dia menderita kerugian. Gitu kan. Nah, itu dilampirkan tuh buktinya dari awal bahwa kerugiannya itu sebesar berapa, kerugiannya berupa apa, itu ada lampirannya. Ya sebenarnya sih sama ya, kalau format gugatannya sama, bedanya ya itu aja. Jadi diajukannya di wilayah hukum BPSK tempat tinggal penggugat, lalu ada bukti yang dilampirkan. Gitu, terus kronologisnya. Nah, biasanya karena kan konsumen ya. Kalau konsumen ini dianggapnya di posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Jadi kalau di BPSK itu biasanya ada formnya. Sudah ada template. Ya, ada template-nya, ada formnya, jadi tinggal bisa diisi sama konsumennya. Kalau ke pengadilan itu kan kita boleh, kalau mengajukan lisan kita boleh cerita kan, kita sampaikan secara lisan, lalu nanti ketua pengadilan akan menuangkan secara tertulis, karena pada prinsipnya diajukan tertulis kan. Nah, tapi kalau di BPSK itu tertulis. Sudah pasti, iya. Karena dikasih form gitu kan? Ya, dikasih form. Iya. Gitu. Jadi lebih enak ya, maksudnya lebih jelas gitu. Kalau misalnya kita ke BPSK udah dikasih form apa aja harus diisi gitu kan. Kalau misalnya gugatan kan tergantung sepengetahuan penggugat aja gitu. Kalau misalnya gugatan tuh isinya apa aja gitu kan. Ya, karena kan kalau di BPSK ini menempatkan bahwa tidak semua konsumen ini orang hukum. Betul. Jadi mendrafting gugatan itu sesederhana mungkin. Iya. Bu, ya kan Ibu sudah menjelaskan mengenai prosedur. Kalau kita mau bersengketa di BPSK itu harus mengajukan gugatan beserta alat buktinya, gitu kan. Nah, Bu, terkait metode
penyelesaian sengketa di BPSK itu ada apa aja sih? Setauku sih ada lebih dari satu. Iya benar, ada 3. Ada 3 kan? Nah betul berarti saya. Jadi ada mediasi, ada konsiliasi, ada arbitrase. Bedanya apa aja tuh Bu dari ketiga itu? Bedanya, kalau mediasi sama konsiliasi itu nggak ada persidangan. Duduk bareng, Baik-baik gitu ya baik-baik menyelesaikan secara damai. Nah, tapi ya. kalau misalnya itu tidak terjadi, tidak tercapai, barulah dia boleh melakukan upaya hukum yang lain. Tapi kalau arbitrase itu kayak persidangan pada PN, ada hakimnya 3, ada PP-nya, nanti dihadapkanlah itu pelaku usaha sebagai tergugat, konsumennya tadi kan penggugat. Nah, kalau kan tetap yang dikedepankan kan adalah perdamaian kan? Iya, karena BPSK itu yang diutamakan tuh musyawarah untuk Ya, mufakat. tapi kalau di arbitrase perdamaian ini tidak tercapai, artinya masih bersikeras pada posisinya masing-masing dengan alasannya masing-masing, itu majelis hakim bisa memutus dan putusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Begitu. Jadi para pihak harus melaksanakan putusan dari Ya, hakim. putusannya final and binding. Final and binding. Jadi bisa langsung dilaksanakan. Bu, mau Pak. nanya. Setauku nih ya Bu ya. Setauku nih, kan saya belum pernah berpengalaman. Setauku dalam kita memilih metode itu kan kesepakatan para pihak ya. Ya, kesepakatan para pihak. Jadi kan tadi gugatan masuk nih. Betul. Gugatan didaftarkan, dipanggil tuh sama kayak di pengadilan. Nah, penggugat dan tergugat dipanggil. Berhadapan lah itu kan. Nah, kalau di BPSK itu yang menjadi kunci pemilihan mekanisme yang mau diambil antara mediasi, konsiliasi atau arbitrase itu harus disepakati, guys. Jadi konsumen dan pelaku usaha menyepakati mau pakai mediasi kah, mau pakai konsiliasi kah, atau mau pakai arbitrase. Karena tahap 3 penyelesaian itu bukan merupakan tahapan-tahapan penyelesaian. Jadi kalau mediasi ya mediasi aja, konsiliasi ya konsiliasi aja. Kalau arbitrase ya arbitrase aja, apalagi kalau arbitrase kan final and binding gitu. Jadi harus disepakati. Kalau sepakat, kita menandatanganilah surat kesepakatan pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa. Nah, bukan itu yang saya tanyain Bu. Enggak, tadi kan salah satu metode yang bisa dipilih oleh para pihak kan arbitrase kan. Dan tadi kan Ibu sudah bilang bahwa dalam arbitrase itu seperti persidangan, ada hakim-hakimnya. Iya. Betul kan? Betul. Nah, setauku Bu itu kan hakim ada 3 ya. Dan di situ jadi itu 3 itu ada betul nggak sih Bu, ada hakim dari sudut pandang pelaku usaha, konsumen, sama satu lagi perwakilan dari pemerintah gitu. Yes. Betul. Jadi yang perwakilan dari pemerintah ini akan menjadi hakim ketua. Hakim anggota itu konsumen pilih 1 dari pilihannya ada tuh tabelnya hakim anggota yang dari konsumen. Terus ada juga yang dari pelaku usaha itu supaya berimbang. Nah, hakimnya 3 ini supaya kalau suara sama-sama kuat nih, 1 lawan 1 kan nggak mungkin memutuskan. Betul. Jadi majelis, maka yang satu lah supaya suaranya nanti 3-0 atau 2-1. Baru dia putus tuh perkaranya gitu. Oh iya, berarti benar yang saya pelajari selama ini ya. Udah A rupanya dia. Amin. Nah Bu, tadi kan Bu sudah menjelaskan mengenai metodenya nih ya, ada 3. Podcast kita tuh biasanya nggak afdol kalau misalnya tidak sharing. Kamu yang mau sharing? Oh jelas. Jadi saya nanya, hakim arbitrase ada 3 tuh apa aja? Oh siapa berarti, aja gitu. berarti bisa sharing dong. Gimana Bagas? Tidak begitu. Nah, saya mau nanya seperti biasa. Ibu pernah nggak sih nanganin kasus konsumen ini di BPSK ya, yang diselesaikan di BPSK? Pernah? Kapan? Kapan ya? Yang satu mungkin di tahun 2000 berapa ya? Ya, saya masih SD. Mungkin 2007 atau mungkin 2008 lah, sekitar itu. Ini beda 2 tahun tapi rasa beda 10 tahun. Dan itu pengalaman pertama saya waktu yang itu ya, untuk yang BPSK ya. Karena kan itu juga terhitung baru kan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen aja baru ada tahun 99. Iya, betul.
Jadi itu belum banyak yang belum banyak artikel lah waktu itu, dan akhirnya kita mencoba, ayo kita selesaikan di BPSK, ternyata berhasil. Berhasil berarti menang ya? Mediasi kan win-win solution kalau mediasi. mediasi. Waktu itu yang di pengalaman pertama saya mediasi. Saya kira arbitrase. Kalau arbitrase yang kemarin, yang terakhir. Baru-baru sudah ini. Banyak ya ini kasusnya ibu ini ya. Baru-baru ini saya arbitrase di BPSK. Karena cuma beda 2 tahun. Kan nggak menyamin ya. Iya betul. Berarti siapa tahu saya sebulan 1000 perkara gitu. Diaminin kasih. Amin. Makanya podcast ini agak sibuk gitu kan. Makanya sebetulnya kalau podcast kita tuh nggak pernah kehabisan topik ya. Nggak ada perkaranya hukum. aja 1000 per bulan itu. Hukum tuh nggak akan mungkin kehabisan Iya, topik. betul. Nah, boleh Bu ceritain dong Alkisah dari kisah-kisah ibu ini. Kalau yang mediasi dulu itu konsumen, saya sebenarnya bukan kuasa, tapi waktu itu karena konsumennya adalah orang terdekat, jadi waktu itu kita sama-sama berjuang. Jadi dulu itu konsumen dengan salah satu pelaku usaha di bidang penerbangan. Nah, jadi kita masukkan gugatan, kita daftarkan, bukti-bukti awal kita masukkan, sudah dipanggil. Terus kebetulan waktu itu perwakilan dari pelaku usahanya kan maskapai gitu ya. Itu ternyata temannya teman saya. Jadi itu sempit. Ya emang lo lagi 4L. Jadi waktu itu kebetulan karena akhirnya kami nyambung, teman-temannya sama, ya lebih enak ngobrolnya lebih enak, dan di hari itu juga lebih nyambung lah ya. Terus kita punya tujuan yang sama adalah menyelesaikan ini secara damai. Terus dia bilang gini, udah deh nggak usah panjang-panjang. Kita juga nggak pengen panjang-panjang gitu kan. Udahlah, sepakatlah hari itu juga mediasi, dan hari itu juga selesai. Wow. Berarti ibu mengajukan gugatan ke BPSK, dan ketika dipertemukan dengan pelaku usaha memilih metode mediasi, dan saat persidangan mediasi itu udah selesai karena kebetulan temennya ini terus ngobrol-ngobrol, udah nih kita mediasi aja, yang penting selesai gitu, dan hari itu juga selesai. Itu yang mediasi. Jadi musyawarah untuk mufakat di BPSK itu tercapai. Jadi semua happy, konsumen happy, pelaku usaha juga happy, mediator happy gitu kan, dan akhirnya pertemanan yang lama nggak ketemu jadi akhirnya nyambung gitu. Jadi sengketa itu sebenarnya juga bisa menambah teman. Itu di luar konteks, tapi itu nikmatnya bersengketa. Nah, tapi kalau yang kemarin tuh agak panjang tugas, yang arbitrase. Kemarin ibu juga ngajuin gugatan ke BPSK. Ngajuin gugatan ke BPSK dan mau milih metode arbitrase, dan lama. Awalnya kan gini, tadi kan kalau kita sengketa konsumen itu harus konsumennya langsung. Jadi awalnya itu juga konsumennya langsung. Jadi saya hanya tadinya awalnya berbagi pengalaman lah, sharing kan. Nah, setelah dia mengajukan gugatan, ternyata di pertengahan persidangan konsumennya positif COVID. Berarti baru-baru ini ya? Baru-baru ini. Jadi karena persidangan harus berjalan, kasih kuasa ke saya. Nah, kalau arbitrase ya seperti persidangan seperti biasa sih kalau yang di BPSK. Jadi ada gugatan, ada jawaban, ada replik, ada duplik, ada pengajuan bukti-bukti surat, ada saksi. Setelah itu baru putusan. Tapi selama perjalanan itu tetap ya musyawarah untuk mufakat itu yang dikedepankan. Jadi di arbitrase pun hakim tetap mengupayakan win-win solution. Iya, sampai ayo duduk bareng. Jadi kita ngobrol juga di luar persidangan, kita ngobrol. Tapi waktu itu tuh karena ternyata memang tidak menemukan titik temu, ya karena arbitrase itu kan memutus. Betul. Ya akhirnya perkara itu diputus oleh majelis hakim. Menarik ya pengalamannya, guys. Saya bisa seperti ibu ini. Amin. Harus lebih sukses dong. 1000 kasus baru. Berarti kamu wow. Nanti ajak saya kalau 1000 kasus per minggu. Puasa nih. Ini Bu puasa. Gayanya udah oke. Gayanya dulu aja.
Oke, bagi teman-teman nih yang masih penasaran terkait atau seputar BPSK nih, terus atau mungkin mau nanya lebih lanjut terkait prosedur ke BPSK itu seperti apa gitu kan. Karena kan sebenarnya kalau kita menyelesaikan sengketa konsumen di BPSK itu diutamakan musyawarah untuk mufakat kan. Betul. Gitu. Jadi ya kalau bisa win-win solution kenapa tidak gitu kan. Ya. Nah, langsung aja bisa DM ke seperti biasa saya di Anthony_Bagas Dan saya Diah.hits, atau bisa langsung DM di IG kita. hitspodcast.official. Nah, itu bisa DM, bisa Facebook juga sama. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe, like, Dan komen. klik loncengnya supaya tahu kalau ada konten terbaru dari kami berdua. Dan follow Juga. IG-nya nemutemen.kopi. Boleh janjian kalau kita mau ngopi bareng Betul. dengan prokes yang ketat. Kita bisa ngobrol tentang hukum dan lagi-lagi promosi sedikit. Nanti ada tempat baru. Iya, tempat baru selain di Nemu Teman Kopi ya. Nanti Jadi kita ada tempat tidak baru. akan meninggalkan tempat ini, tapi kita menambah Menambah. slot tayang kita. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di podcast kita berikutnya bersama Hits. Hukum itu tentang semua. Di mana ada aturan dan sanksi, disitulah hukum berdiri. Bye bye.